Ya, kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Sebentar, ini ada notif dari TikToknya, aku matikan dulu ya. Oke, sudah aman ya. Oke, aman ya guys, siap. Oke, siap ya, siap Mbak Caci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amina ya. Oke, aman ya guys, siap. Oke ya, siap Mbak Neni, Mbak Tuti. Oke, nah siap ya. Oke, siap Mbak Zara, Mbak Saibah, Mbak Zia Hisma, dan Mbak-mbak lainnya. Masya Allah. Siap Mbak Istiwin, gimana? Udah mandi belum teman-teman? Aman ya? Sudah mandi belum? Sudah pakai parfum belum? Pakai parfum nggak yakin aku. Siap Mbak Neni, Mbak Epoy, Mbak Hartono, oke? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa. Sebelumnya kita doa dulu ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Udah mandi? Siap Mbak Caci, Mbak Turi ya, Mbak Saumiati, Mbak Tutik ya. Masya Allah. Sudah wangi ya, udah balik dari masjid ya. Siap Mbak Haryanti ya. Oke. Siap Mbak Amsilah. Udah, kita doa dulu ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Vina, aman ya. Oke, sebentar ya. Oke, Ustazah, aku boleh mulai jawab? Boleh ya teman-teman ya. Boleh mulai jawab ya. Siap ya. Oke, di masjid lagi dengan ngaji di radio. Oke, siap Mbak Zara ya. Kita mulai ya teman-teman ya. Siap Mbak Tia. Tadi ada yang nanya, boleh nggak kita itu tahajud ya boleh nggak kita itu tahajud saat kita itu orang udah ngaji-ngaji di masjid. Siap Mbak Rianti. Kan ada orang ngaji-ngaji di masjid gitu kan guys. Nah orang yang ngaji-ngaji menjelang azan subuh kan. Nah saat itu terjadi boleh nggak sih kita melakukan yang namanya sholat tahajud atau sholat witir? Jawabannya adalah boleh. Intinya adalah sebelum sholat fardu ya. Ustazah, aman ya. Ustazah, oke. Yang penting sebelum azan subuh masih boleh. Yang penting sebelum azan subuh masih boleh ya. Oke, penting sebelum azan subuh. Oke, walaupun orang udah ngaji-ngaji di masjid itu sama dengan sahur. Sahur itu adalah batasnya azan subuh. Selagi masih belum azan subuh itu masih boleh untuk melakukan sahur ya. Siap Senin ceria ya, mantap ya. Siap Mbak Amaroh. Lanjut ya, sama-sama Pak Didi. Lanjut ya guys. Wait. Oh ini terkurung dia guys. Sebentar. Oke, Ustazah, kalau tangan kita kena tinta atau cat apakah boleh sholat? Saranku ketika tangannya kena tinta atau tangannya itu kena cat, itu ketika wudhu mesti dihapus. Dihapus, kita takut dia itu menghalangi air wudhu yang masuk ke dalam pori-pori kita. Kita takut dia menghalangi air wudhu yang masuk ke dalam pori-pori kita ya. Jadi bagusnya dihapus kayak lagi coblos gitu ya. Itu biasanya jamaah bilang, Ustazah nggak nyoblos ya? Aku nyoblos, cuman udah aku hapus karena mau sholat zuhur. Jadi aku memilih untuk menghapusnya ya. Oke, Ustazah. Oke, semoga semangat ya hari Senin ya teman-teman ya. Ustazah, kalau lagi sahur terus azan itu berhenti apa lanjut? Kalau seandainya lagi sahur terdengar suara azan berhenti, jangan dilanjut lagi. Karena itu sudah tidak bisa dilakukan. Oke? Ustazah, sama-sama Mbak Ratu ya. Hapus tinta, aku baru tahu. Iya. Kita takutnya dia menghalangi karena kita nggak tahu bahannya kan. Ustazah, sholat subuh jam 6.30 apa boleh sholat subuh? Terbangun jam berapapun tetaplah sholat di jam berapapun kalau untuk sholat subuh dan sholat lain. Tapi kalau ketidurannya itu karena lalai tetap berdosa. Oke. Ustazah, kalau sudah ngingetin anak ya sholat tapi dikerjain juga itu gimana, orang tua berdosa nggak? Tugas kita cuma mengingatkan.
Perkara dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah ya. Yang penting kita sudah mengingatkan. Dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Terus aja mengingatkan, terus aja anak itu sampai dia melakukannya. Nggak masalah. Yang namanya manusia itu punya eskalasi dakwah masing-masing, eskalasi hidayah masing-masing, Mbak. Ada orang yang dapat hidayah kalau udah mau meninggal. Ada orang yang dapat hidayah kalau udah sakit dan seterusnya, ya Kak. Oke, Ustazah, apa doanya biar ingat setiap hafalan? Doa biar mudah ngafal yang tadi aja Mbak. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Hanya saja Mbak, hanya saja Mbak. Kalau seandainya Mbak mau ngafal, itu memang harus ada usaha Mbak. Ngafalnya itu habis subuh dan kemudian mengulangnya habis maghrib menjelang isya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, tata cara sholat istikharah itu seperti sholat subuh ya? Iya, istikharah itu seperti sholat subuh ya. Tidak ada bedanya teman-teman. Bedanya cuma niat aja. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Nanti setelah salam kanan, salam kiri, banyak mohon petunjuk kepada Allah atas keraguan kita ya. Ada orang yang mengingatkan, tapi yang diingatkan merasa dihakimi. Nggak apa-apa. Tugas kita cuma mengingatkan sebaik yang kita mampu. Dihakimi atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Yang penting benar-benar mengingatkan orang, memang tidak boleh menghakiminya. Kamu nih gini gak usah, baiknya gini loh. Paham gak kira-kira teman-teman? Oke, contoh ya. Kamu itu sering gak sholat, itu menghakimi. Tapi ada baiknya kamu sholat lah. Beda loh guys, beda loh. Ya selama sama teman-teman ada nggak aku bilang, teman-teman itu susah banget sih ngafal sujud sahwinya. Itu menghakimi. Tapi kalau ada baiknya teman-teman hafal sujud sahwi. Tujuannya sama. Paham nggak kira-kira? Kamu ini malas banget baca Quran. Itu menghakimi. Tapi kalau ayolah kita baca Quran. Kata ustazah, hati kita tenang loh. Nah, itu adalah bagian dari mengajak. Jadi bukan menghakimi. Oke, gitu ya. Jadi innallah ahkamul hakimin. Allah itu adalah hakim yang paling adil. Jadi bukan kita yang menilai, Allah yang menilai. Jadi tugas kita cuma mengajak. Kamu ini pemalas banget. Udah 3 hari loh kamu tuh males. Atau coba pakai bahasa, nggak usah lah males-males, iyalah kita bareng-bareng ibadahnya. Itu beda ya, karena tidak ada orang yang suka dihakimi di dunia ini. Ustazah, kalau salah satu teman itu kita jadikan bahan tertawa, apakah itu baik atau tidak? Tergantung. Tapi kalau seandainya dia ridho, dia udah terbiasa, itu nggak jadi masalah. Dia ridho, dia udah terbiasa, ya justru dia enjoy digitukan, nggak jadi masalah. Saya udah lama ingin pakai hijab, tapi saya takut dibilang pakai hijab karena ada masalah. Nggak apa-apa Mbak, pakai aja Mbak. Omongan orang tuh nggak bakal lama Mbak. Orang tuh ngomong palingan seminggu 2 minggu, udah. Seberapa besar sih lingkungan Mbak? Palingan cuma di situ-situ aja. Ya, sedangkan orang besar aja itu digosipin, difitnah cuma 2 minggu. Kita ini siapalah, palingan teman arisan, RT, RW. Nggak sampai 2 minggu diam sendiri nanti tuh Mbak. Ya, aman aja. Mbak pakai aja ya kerudungnya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Oke. Bolehkah sholat witir 1 rakaat 1 kali salam? Boleh ya. Oke. Ustazah, sebentar. Rasulullah memotong jubahnya ketika kucing tidur di jubahnya. Kalau sekarang ada kucing tidur di baju gimana? Gak usah dipotong. Itu cuman pesan bahwa kucing itu tidak najis. Jadi gak usah dipotong bajunya. Ya udah, geser aja kucingnya pelan-pelan ya. Ustazah, tabungan sedekah subuh, uangnya ditukar dengan jumlah yang sama, boleh, gak jadi masalah ya. Oke, tabungan sedekah subuh uangnya ditukar dengan jumlah yang sama. Itu nggak masalah. Siap Mbak Nana ya. Oke, Ustazah, kalau seandainya aku ketiduran boleh Mbak. Jadi gini Mbak, teman-teman semuanya.
Kalau sholat subuhnya ketiduran, itu masih bisa qobliyah subuh nggak? Masih bisa, selagi masih ada waktu subuhnya. Tapi kalau waktu subuhnya udah nggak ada, maka fokus ajalah dengan sholat subuhnya. Jangan mengejar qobliyah subuh lagi ya. Ustazah, doa pengen sembuh dari sakit. Kalau sakitnya parah, Mbak bisa baca doa, Mbak bisa melakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa, seperti sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Oke, sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Lalu kemudian banyak minta kepada Allah agar dosanya Allah maafkan. Oke, dan sakitnya Allah sembuhkan ya. Ustazah, oke, aman ya. Yang dimaksud dengan sedekah subuh itu apa? Wow, ada yang belum paham sedekah subuh? Aku jelasin ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Dikumpulkan aja di waktu subuh ya. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Ya, terus dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Kenapa harus ada aksi sedekah subuh? Karena di waktu subuh malaikat itu turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Lalu kemudian setelah terkumpul nanti dalam celengannya, ya misalnya sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, boleh kemudian dipakai untuk bersedekah. Ya, nah boleh dipakai untuk bersedekah. Ya, kasih ke teman, takdir makan kawan, kasih makan kucing ya. Kemudian kasih makan anak, kasih orang tua, bebas. Sedekah subuh, oke? Lalu kemudian ketika teman-teman sedekah, niatkan Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Lalu berdoa atas sedekah kita, ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku misalnya, ringanlah siksa kuburnya dan seterusnya. Oke. Sedekah subuh dipakai buat beri belas untuk makan keluarga sendiri. Sebenarnya itu sedekah, tapi pada faktanya, pada intinya, semakin kita sebar sedekah itu kepada orang lain, semakin besar pahala kita. Kalau sedekah untuk bayar hutang sendiri, sedekah untuk makan sendiri, itu namanya tabungan ya, bukan sedekah. Oke, aman ya guys? Oke, Ustazah sebentar. Sedekah subuh bebas doanya. Iya, Rabbana taqabbal minni. Ustazah, kalau udah janji mau kembaliin hutang, tapi karena benar-benar belum ada, jadi nggak nempati janji, apakah berdosa? Mbak boleh cari orangnya sekarang. Mbak cari orangnya itu lalu minta penangguhan. Berdosa kalau kita sekedar tidak membayarnya. Tapi kalau kita meminta pengertian, tidak masalah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya guys. Ustazah, bagaimana kalau melakukan sholat duha itu 2 rakaat? Sholat duha 2 rakaat cukup ya guys. Sholat duha 2 rakaat cukup. Tapi kalau mau lebih banyak itu maksimal 12 rakaat ya. Maksimal adalah 12 rakaat. Dikerjakan dari azan 2 rakaat, dikerjakan dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Jadi minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Oke, nah rakaat pertamanya dianjurkan baca asyams, rakaat keduanya dianjurkan baca duha. Oke, nah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi 222, 222, totalnya adalah 12 rakaat ya. Ustazah, katanya kalau tidak sholat subuh tidak boleh sholat sunat yang lain, nggak masalah itu ya. Nah jadi nggak masalah teman-teman, karena al aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i ya, bahwa perbuatan itu dihitung dari kasusnya. Contoh, sholat subuh dapat pahala. Dia berdosa, dia bergosip, berdosa. Dia sedekah dapat pahala.
kemudian dia melawan orang tua, dia berdosa. Jadi nggak ada ceritanya. Kalau nggak sholat subuh, nggak boleh sholat yang lain. Kalau nggak bayar hutang, nggak boleh sedekah. Kalau belum ganti puasa, nggak boleh puasa sunnah. Nggak kayak gitu konsepnya, guys. Jadi dalam beramal itu, amal kita tetap diterima. Ya, amal kita itu tetap diterima dengan syarat adalah kita mengerjakannya. Nanti yang baiknya dihitung, yang buruknya dihitung. Yang buruknya masuk ke dalam neraka, yang baiknya masuk ke dalam surga. Oke. Oke, aman ya. Ustazah, oke, iya. Semoga sembuh ya istrinya Pak Ade manajemen ya, kanker payudara stadium 3. Semoga Allah sembuhkan ya. Syafahallah insyaallah ya. Ustazah, katanya habis subuh itu ada waktu haram melakukan sholat. Gimana kalau kita telat? Kalau sholat wajib kita telat, ya tetap harus sholat di kapanpun kita terbangun ya. Oke, ada 3. Terima kasih ya. Oke, doanya tuh, amin ya, masya Allah. Ada 3 jadwal haram sholat. Perhatikan. Yang pertama adalah jangan sholat habis subuh menjelang syuruk. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Ya, jadi takut kita mirip dengan penyembah matahari. Yang kedua, jangan sholat saat jam 12 tepat. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang tepat di atas kepala. Oke. Yang ketiga adalah jangan sholat dari habis asar menjelang maghrib. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Nah, 3 jadwal itu jadwal haram sholat. Ya, habis subuh, habis asar, dan jam 12 tepat. Nah, sebaliknya itu ada jadwal haram berpuasa. Mau tahu nggak jadwal haram berpuasa? Di antaranya adalah Idul Fitri, haram berpuasa. Idul Adha, haram berpuasa. Ya, kemudian hari tasyrik, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Ya, oke, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Itu adalah haram berpuasa saat Idul Adha. Jumat sendiri dan sehari menjelang Ramadan itu haram ya. Oke, parfumnya udah sampai, adem, aku suka yang hitam. Iya dong, mantep dong, masya Allah ya. Ustazah, apa ya? Bagaimana hukumnya seorang pelakor tapi dia ikut kajian juga? Yang tadi lah tuh si Kor itu kan, misalnya si Kor ini dia itu pengajian dapat pahala. Dia ganggu suami orang dan berpacaran, dia juga berdosa. Karena al-aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i. Ya, bahwa orang itu dihitung dengan kadar amalnya. Jadi ketika dia sholat memang dia dapat pahala. Tapi ketika dia pelakor dia berdosa besar. Oke. Ustazah, bolehkah bersentuhan wudhu dengan suami? Oke. Imam Syafi'i menyatakan bersentuhan wudhu dengan suami batal. Baik muncul syahwat maupun tidak. Yang kedua, Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Yang ketiga adalah Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Ya, terserah mau pilih yang mana. Oke, aman ya. Oke. Ibu ini dosen saya yang paling adem. Ada mahasiswaku masuk. Diam-diam ngapa? Diam aja. Kalau ada di sini mahasiswaku, kalau ada di sini teman-temanku, santai aja napa, guys. Bilangnya pula aku paling adem. Udah jelas aku masuk kulkas tiap hari. Makanya aku cool ya, adem pula. Oke ya, guys. Nah, kita lanjut ya, teman-teman ya. Ustazah, oke. Ustazah, oke, aku muridnya. Oke. Hisap itu apa? Kok ada orang ngomong hisap? Hisap itu dipertanggungjawabkan. Misalnya ada orang zalim sama kita nih. Dia jahat loh sama aku. Tenang aja lah, kan nanti dia dihisap. Dihisap itu dia akan dikenain dosa. Dia akan dikenain dosa. Itu maksudnya dihisap ya, guys. Dikenain dosa atas perilakunya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, bentar ya. Bolehkah kami menyebar kebaikan? Tapi kita bukan ustazah.
seorang ustazah sementara masih banyak belajar. Jadi begini ya Mbak, balighu anni walau ayah. Sampaikan saja walaupun satu ayat. Yang penting yang kita sampaikan itu valid. Bahwa kemampuan untuk merubah orang lain bukan cuma untuk beban ustazah. Makanya ada dalil idza al munkar falyughayyir. Setiap melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Mau dia ustazah, mau dia tidak ustazah, setiap ada kemungkaran maka mesti diubah. Hasukutul haram haram. Bahkan ketika Mbak membiarkan keharuman terjadi, kita sama dengan pelaku keharuman itu. Jadi walaupun bukan ustazah, bantu-bantulah. Ya, kita da'auna anil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Ya, kita mengajak orang kepada kebaikan dan menghindarkan orang kepada keburukan. Memang harus berdakwah semuanya. Cuma dakwah itu harus hati-hati. Yang pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan sesuai dengan kemampuan bahasa mereka. Jangan sampai menyinggung, menghakimi. Tugas kita cuma menyampaikan. Yang kedua adalah wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia bantah dengan bantahan yang baik. Yang ketiga, wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Orang yang sekarang maksiat, jahat, bisa jadi suatu ketika jadi orang yang paling taat. Oke? Nah, jadi dakwah itu hati-hatinya itu karena adalah dakwah itu perkara lisan, guys. Maka usahakan untuk dakwah kita harus hati-hati. Jangan sampai menyakiti, mengingatkan tapi tidak menyakiti ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita ngobrol santai bersama di akun ini ya, teman-teman ya. Ustazah, bagaimana kalau ayah tiri pinjem uang tapi yang ngomongnya ibu saya Zah dan belum balik-balik sampai sekarang? Harus ditagih ya teman-teman ya. Harus ditagih ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, kalau suami bilang gak akan ngulang kesalahan lagi. Kalau ngulang, aku akan pergi dari rumah. Itu termasuk talak enggak? Enggak. Itu cuman rencana atau dalam kondisi ancaman. Enggak masalah. Atau misalnya kayak gini, kamu jangan kayak gitu lagi. Kalau kayak gitu aku pergi dari rumah. Atau kalau kamu tetap kayak gitu, nanti aku talak kamu. Nah, itu tidak jatuh talak ya. Oke. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Aku pernah mendoakan suamiku karena ketahuan selingkuh di WA, enggak sengaja, apakah dosa? Aku berhenti mendoakan suamiku, oh berhenti, karena ketahuan selingkuh waktu di WA. Aku berhenti mendoakan suamiku, jangan berhenti Mbak. Jangan berhenti. Ketika Mbak masih bisa memaafkan perselingkuhan itu, maafkan dan kemudian tetap doakan. Tapi kalau membuat Mbak tidak bisa melayaninya lagi, daripada Mbak berdosa, boleh diakhiri. Oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, kalau aku ngantuk. Oh ngantuk. Kalau ngantuk itu tidak membatalkan sholat. Dia cuman makruh saja. Aku coba jelaskan pelan-pelan. Apa yang dibolehkan dan apa yang dimakruhkan di dalam sholat. Yang pertama adalah menangis, batuk, pilek, sendawa, berdehem di dalam sholat. Itu status hukumnya tidak membatalkan sholat. Boleh. Yang penting saat menangis atau saat batuk, itu beradanya pada wakaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Batuk misalnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Batuk misalnya. Nah itu enggak masalah. Tapi kalau batuknya itu alhamdulillah. Ulang lagi Al-Fatihahnya dari awal. Sama dengan nangis. Nangis itu alhamdulillahirabbil alamin. Nangis. Kayak gitu kan. Maka itu enggak masalah. Tapi kalau nangisnya di tengah kata alhamdulillah nangis. Nah, maka itu perlu diulang Al-Fatihahnya. Oke. Nah, sedekah subuh boleh buat kurban enggak? Sedekah subuh kalau buat kurban berarti status hukumnya adalah tabungan kurban. Dia bukan termasuk sedekah. Nanti pahalanya adalah pahala kurban ya. Khususnya sholat taubat sebelum sholat qobliyah boleh enggak? Boleh, enggak jadi masalah ya. Ustazah, oke.
kalau pelakor umroh bersama suami orang, pahalanya diterima nggak? Sekarang saya bingung loh. Mantap kali pelakor dan suami bisa umroh bareng. Itu gimana izin sama istrinya itu? Lain-lain keahlian orang nih ya. Nanti ketahuan sama Mbak Tini kacau urusan. Maka jawabannya kalau dia lakukan umroh itu dengan melakukan rukunnya, umrohnya tetap sah kok Mbak. Umrohnya tetap sah kok Mbak. Cuman dia berdosa karena pelakornya itu. Salut pula aku, beda-beda keahlian. Kukira aku aja yang hebat di dunia ini. Ternyata pelakor lebih hebat dibanding aku ya. Bisa umroh dengan suami orang. Terus suaminya bilang apa ke istrinya, geng? Kasih tahulah aku. Ada-ada aja nih ya. Ini mesti pelakor-pelakor ini harus kita buat nih berapa dosanya ya. Kita buat videonya. Dosanya gede itu teman-teman ya. Nah itu kalau pelakor-pelakor itu dosanya gede banget. Itu apalagi sampai berzina. Sampai berzina itu pada masa Nabi itu dia apain tuh guys, digali tanah, dimasukkan badannya ke dalam tanah, dilempar pakai batu sampai mati. Kalau matinya 3 hari karena batu itu, 3 harilah menderita. Ya, jadi bukan diginikan langsung, bukan dipancung langsung guys, dilempar pakai batu. Wah, kata suaminya, aku kan memang suka, aku karena nggak nyaman di rumah, karena apapun selingkuh itu nggak boleh. Wah, istriku itu di rumah pakai daster bolong terus, mau bolong dasternya tetap selingkuh itu nggak boleh. Istriku cerewet, mau dia pakai apalah, tetap selingkuh itu nggak boleh, apapun alasannya. Oke, aman ya teman-teman ya. Kukira aku aja yang ahli di dunia ini ya. Ternyata ada keahlian yang luar biasa ya. Ustazah, parfumku udah sampai, wanginya top. Ya dong, parfumku gitu loh. Masya Allah ya. Ustazah, apakah batal bersentuhan wudhu dengan ipar? Ipar itu ikhtilaf. Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Oke, madhab. Ustazah, bolehkah sholat tahajud sebelum tidur? Harusnya usahakan tidur dulu. Tapi tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol aja. Ya, tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tidak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuman kurang afdol saja. Oke. Nah, apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama. Bedanya Allah lebih menyukai yang afdol ya. Ustazah, oke, sampai paham ya. Ustazah, wanita haid boleh nggak ikut kajian di masjid? Coba perhatikan ya. Bahwa untuk wanita haid masuk masjid itu ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk sama sekali. 7 langkah sudah berdosa. Oke. Nah, poligami kali bukan pelakor, masa ikut umroh? Mungkin dia mengatasnamakan dia teman, Pak. Ikut umroh, dia teman, bisa aja kan? Ini cowoknya daftar itu pura-pura daftar tapi mereka bareng. Bapak kurang ahli. Nggak, sini aku ajarin, canda ya. Bisa kan daftarnya masing-masing, terus pas di antara kelompok grup itu rupanya ada di antaranya adalah pelakornya. Jangan minta ajarin sama aku. Nanya sama aku sujud sawi aja. Oke, tadi kita ngomong apa guys? Lupa aku. Oke. Wanita haid masuk masjid. Wanita haid masuk masjid diantaranya adalah ada yang menyatakan tidak boleh sama sekali ya. Tidak boleh sama sekali itu 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Nah itu terserah aja mau pilih yang mana. Oke. Ustazah, saya kalau sholat suka nguap. Nah jadi kalau nguap itu usahakan ditahan. Oke, usahakan ditahan ya. Nguap itu usahakan ditahan teman-teman. Karena kalau nguap itu dia dibuang ya, dikeluarkan, dia akan terus menguap. Rasulullah SAW dalam kitab Fiqh Said Sabiq dijelaskan bahwa selalu menahan uapannya ketika sholat.
Jadi menguap itu adalah sesuatu yang dimakruhkan di dalam sholat. Sholatnya sah tapi menguapnya makruh. Oke. Ustazah, apa hukum wanita ke masjid? Ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Artinya perempuan itu boleh ke masjid, boleh tidak ke masjid ya. Tapi lebih bagus berjemaah meskipun di rumah atau di masjid ya. Ustazah ini wajahnya kayak anak-anak. Ya kayak mana lah ya kan. Makanya aku pakai kacamata sedikit biar dewasa aku kan. Nah tapi ini lagi nggak enak guys ya. Iya kayak mana lah, muka aku memang dibilang kayak anak-anak. Tapi enggak kok, aku dewasa kok. Aku dewasa. Tenang aja guys, tenang aja, tenang aja. Oke ya, Ustazah, oke. Dulu sekolah di mana? Apa? Dulu aku pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah, ya. Oke, Ustazah, apakah hiburan muslimah penyanyi dari Arab dengan pakaian seksi dan berjoget dan penontonnya pakai hijab? Pertanyaannya apa? Mau dia di Arab tetap aja ada yang maksiat ya. Nah di Arab di Jeddah itu banyak kok orang yang buka aurat ya. Nah nyanyi-nyanyi Arab pun isinya itu bukan nyanyi-nyanyi kepada Allah. Itu bahasanya aja bahasa Arab tapi isinya cinta semua itu. Qilmah walau jabal khatir magadiria galbilana malgadiria. Ya itu semuanya nggak ada yang makna tauhid, nggak ada. Oke, nah saya S1 aja udah pilek Ustazah. Iya, saya S3 setruk. Saya S1 aja udah pilek Ustazah. Saya S3 setruk. Astagfirullah. Ya, aku itu cepet kuliahnya bukan karena aku pinter, karena aku udah males banget. Ya, S1 ku 3 tahun 4 bulan, S2 ku 1 tahun 4 bulan, S3 ku 1 tahun 8 bulan. Ustazah pinter. Enggak, aku udah males kuliah, makanya aku cepetin aja tamatnya. Oke, ya kan? Nah, gitu guys. Ya, aku S1 aja udah flu, aku stroke. Jadi, kamu pinter banget ya cepet tamatnya, kata temen-temen. Aku, wah bukan karena aku pinter weh. Ngapa udah lelah aku kuliah, aku selesaikan aja lah. Kayak gitu. Oke guys, kayak gitu ya guys. Apalagi? Ustazah, oke. Bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran itu apakah berbeda? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku jelaskan bahasa Arab dengan bahasa Arab Al-Quran. Guys, tahan nafasnya 72 tahun ya. Bahwa bahasa Arab Al-Quran itu beda dengan bahasa Arab orang Arab. Pada masa itu Rasulullah ketika nerima wahyu pertama apa kata Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebutlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Apa kata Rasulullah? Ba ana biqari. Aku baca apa? Rasulullah itu orang Arab tapi nggak ngerti bahasa Iqra. Suatu ketika Umar bin Khattab ingin membunuh Rasulullah, akhirnya mampir ke rumah adiknya. Dia lihat adiknya membaca surat Toha ayat 100 sampai 14. Terjatuh pedangnya, masuk Islam dia. Kenapa? Kenapa terjatuh pedangnya? Karena dia mendengar adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14 dan dia nggak tahu itu artinya apa, maknanya apa. So, bacaan Arab Al-Quran beda dengan bahasa Arabnya orang Arab. Nih, kalau orang Arab itu bahasa Arab Al-Quran adalah bahasa Arabnya orang Arab gitu ya. Maka orang Arab pasti lebih mudah baca Quran dibanding orang Asia. Itu satu. Kenyataannya enggak kok guys. Aku pernah beberapa bulan di kota Mekah mengajarkan orang Arab baca Quran. Dan mengajarkan orang Asia baca Quran. Jauh lebih mudah mengajarkan orang Asia. Oke. Yang kedua, kalau bahasa Arabnya Al-Quran adalah bahasa Arabnya orang Arab. Pasti orang Arab lebih mudah ngafal Quran dibanding orang Asia. Ternyata kenyataannya lomba tahfiz Quran itu banyak dimenangkan oleh orang Asia. Jadi bahasa Arab Al-Quran bukan bahasa Arabnya orang Arab. Karena pada faktanya orang Arab pun butuh belajar banyak untuk membaca Al-Quran. Karena bahasa Arabnya Al-Quran adalah bahasa wahyu. Yang kami yang ngerti bahasa Arab, kami tahu mana bahasa Al-Quran, mana bahasa hadis. Itu lebih mudah dipahami bahasa hadis dibanding bahasa Al-Quran. Ya, aman ya guys. Kayak artis, kakak artis pula. Iya ada artis. Ustazah,
Oke, gitu ya teman-teman ya. Aman ya? Oke, dah kayak gitu ya guys. Kakak artis pula katanya Mbak MC. Ya, kamulah kakak artis. Ya, kamu juga ada artis. Ustazah, sholat witir sama nggak dengan sholat maghrib? Beda. Kalau witir 3 rakaat dengan maghrib 3 rakaat itu berbeda caranya. Kalau maghrib itu pakai tahiyat awal. Sementara witir itu tidak pakai tahiyat awal. Ya, nah misalnya nih sholat witir nih langsung 3 rakaat. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek. Sholat maghrib pakai tahiyat awal, sholat witir nggak pakai tahiyat awal. Oke. Ustazah, bolehkah membaca Al-Quran sambil mengantuk? Nggak jadi masalah. Bahwa ketika kita ngantuk, itu kita baca Quran nggak jadi masalah. Kalau saranku, teman-teman berdiri, ambil wudhu, minum air hangat, nanti hilang ngantuknya insya Allah. Parfum yang dibeli di Ustazah bisa dipakai buat umroh. Sedangkan umroh nggak boleh pakai wangi-wangian. Yang tidak boleh itu hanya saat umroh mbak. Saat ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. 1 hari aja nggak boleh. Besoknya mbak boleh pakai parfum itu. Dan parfum itu aman untuk dibawa sholat. Saat umrohnya doang yang nggak boleh. Dan di antara 14 hari berangkat 1 hari yang nggak boleh dipakai. Umroh itu kan cuman mikot, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Nggak boleh pakai parfum. Ya termasuk parfum yang dibeli di aku. Tapi setelah umroh itu boleh dipakai. Ya saat di Madinah, di Mekah di hari kedua, ketiga, dan keempat. Oke. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Kalau kita lupa kunut, apakah harus sujud sahwi? Benar. Jadi kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i. Dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Tapi kalau teman-teman tim yang kunut, ya teman-teman adalah tim kunut, ya misalnya teman-teman suka kunut setiap hari, sekali lupa kunut teman-teman harus sujud sahwi, ya sujud sahwi ya. Nah sujud sahwi itu adalah sujud kalau lupa kunut atau lupa rokaat, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya nih teman-teman ya. Fil alami. Misalnya nih lupa rokaat. Ini rokaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Gitu kan. Maka teman-teman fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhanallah. Siap Mbak Caci, Mbak Turi ya, Mbak Saumiati, Mbak Tutik ya. Masya Allah. Sudah wangi ya. Udah balik dari masjid ya. Siap Mbak Haryanti ya. Oke. Siap-siap Mbak Amsilah. Udah kita doa dulu ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Vina, aman ya. Oke sebentar ya. Oke. Ustazah, aku boleh mulai jawab? Boleh ya teman-teman ya. Boleh mulai jawab ya. Siap ya. Oke, di masjid lagi dengan ngaji di radio. Oke, siap Mbak Zara ya. Kita mulai ya teman-teman ya. Siap Mbak Tia. Tadi ada yang nanya, boleh nggak kita itu tahajud ya saat boleh nggak kita itu tahajud saat kita itu orang udah ngaji-ngaji di masjid. Siap Mbak Rianti. Kan ada orang ngaji-ngaji di masjid gitu kan guys. Nah orang yang ngaji-ngaji menjelang azan subuh kan. Nah saat itu terjadi boleh nggak sih kita melakukan yang namanya sholat tahajud atau sholat witir? Jawabannya adalah boleh. Intinya adalah sebelum sholat fardu ya. Ustazah, aman ya. Ustazah, oke. Yang penting sebelum azan subuh masih boleh. Yang penting sebelum azan subuh masih boleh ya. Oke. Penting sebelum azan subuh. Oke. Walaupun orang udah ngaji-ngaji di masjid itu sama dengan sahur. Sahur itu adalah batasnya azan subuh. Selagi masih belum azan subuh itu masih boleh untuk melakukan sahur ya. Siap Senin ceria ya. Mantap ya. Siap Mbak Amaroh. Lanjut ya. Sama-sama Pak Didi. Lanjut ya guys. Wait. Oh ini terkurung dia guys. Sebentar. Oke.
Ustazah, kalau tangan kita kena tinta atau cat apakah boleh sholat? Saranku ketika tangannya kena tinta atau tangannya itu kena cat, itu ketika wudhu mesti dihapus. Dihapus, kita takut dia itu menghalangi air wudhu yang masuk ke dalam pori-pori kita. Kita takut dia menghalangi air wudhu yang masuk ke dalam pori-pori kita ya. Jadi bagusnya dihapus kayak lagi coblos gitu ya. Itu biasanya jamaah bilang, "Ustazah nggak nyoblos ya?" Aku nyoblos, cuman udah aku hapus karena mau sholat zuhur. Jadi aku memilih untuk menghapusnya ya. Oke, Ustazah. Oke, semoga semangat ya hari Senin ya teman-teman ya. Ustazah, kalau lagi sahur terus azan itu berhenti apa lanjut? Kalau seandainya lagi sahur terdengar suara azan berhenti, jangan dilanjut lagi. Karena itu sudah tidak bisa dilakukan. Oke? Ustazah, sama-sama Mbak Ratu ya. Hapus tinta, aku baru tahu. Ya, kita takutnya dia menghalangi karena kita nggak tahu bahannya kan. Ustazah, sholat subuh jam 6.30 apa boleh sholat subuh? Terbangun jam berapapun tetaplah sholat di jam berapapun kalau untuk sholat subuh dan sholat lain. Tapi kalau ketidurannya itu karena lalai tetap berdosa. Oke. Oke, Ustazah, kalau sudah ngingetin anak ya sholat tapi dikerjain juga itu gimana, orang tua berdosa nggak? Tugas kita cuma mengingatkan. Perkara dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah ya. Yang penting kita sudah mengingatkan. Dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Terus aja mengingatkan, terus aja anak itu sampai dia melakukannya. Nggak masalah. Yang namanya manusia itu punya eskalasi dakwah masing-masing, eskalasi hidayah masing-masing, Mbak. Ada orang yang dapat hidayah kalau udah mau meninggal. Ada orang yang dapat hidayah kalau udah sakit dan seterusnya, ya Kak. Oke, Ustazah, apa doanya biar ingat setiap hafalan? Doa biar mudah ngafal yang tadi aja Mbak. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Hanya saja Mbak. Kalau seandainya Mbak mau ngafal itu memang harus ada usaha Mbak. Ngafalnya itu habis subuh dan kemudian mengulangnya habis maghrib menjelang isya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, tata cara sholat istikharah itu seperti sholat subuh ya? Iya, istikharah itu seperti sholat subuh ya. Tidak ada bedanya teman-teman. Bedanya cuma niat aja. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Nanti setelah salam kanan, salam kiri, banyak mohon petunjuk kepada Allah atas keraguan kita. Ya, ada orang yang mengingatkan, tapi yang diingatkan merasa dihakimi. Nggak apa-apa. Tugas kita cuma mengingatkan sebaik yang kita mampu. Dihakimi atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Yang penting benar-benar mengingatkan orang, memang tidak boleh menghakiminya. Kamu nih gini gak usah. Baiknya gini loh. Paham gak kira-kira teman-teman? Oke, contoh ya. Kamu itu sering gak sholat. Itu menghakimi. Tapi ada baiknya kamu sholat lah. Beda loh guys. Beda loh. Ya, selama sama teman-teman ada nggak aku bilang, teman-teman itu susah banget sih ngafal sujud sahwinya. Itu menghakimi. Tapi kalau ada baiknya teman-teman hafal sujud sahwi. Tujuannya sama. Paham nggak kira-kira? Kamu ini malas banget baca Quran. Itu menghakimi. Tapi kalau ayolah kita baca Quran. Kata ustazah, hati kita tenang loh. Nah, itu adalah bagian dari mengajak. Jadi bukan menghakimi. Oke, gitu ya. Jadi innallah ahkamul hakimin. Allah itu adalah hakim yang paling adil. Jadi bukan kita yang menilai, Allah yang menilai. Jadi tugas kita cuma mengajak. Kamu ini pemalas banget. Udah 3 hari loh kamu tuh males. Atau coba pakai bahasa, nggak usah lah males-males, yolah kita bareng-bareng ibadahnya. Itu beda ya, karena tidak ada orang yang suka dihakimi di dunia ini.
Ustazah, kalau salah satu teman itu kita jadikan bahan tertawa, apakah itu baik atau tidak? Tergantung. Tergantung. Tapi kalau seandainya, dia ridho, dia udah terbiasa, itu nggak jadi masalah. Dia ridho, dia udah terbiasa, ya justru dia enjoy digitukan, nggak jadi masalah. Saya udah lama ingin pakai hijab, tapi saya takut dibilang pakai hijab karena ada masalah. Nggak apa-apa Mbak, pakai aja Mbak. Omongan orang tuh nggak bakal lama Mbak. Orang tuh ngomong palingan seminggu 2 minggu. Udah, seberapa besar sih lingkungan Mbak? Palingan cuma di situ-situ aja. Ya, sedangkan orang besar aja itu digosipin, difitnah cuma 2 minggu. Kita ini siapalah, palingan teman arisan, RT, RW. Nggak sampai 2 minggu diam sendiri nanti tuh Mbak. Ya, aman aja. Mbak pakai aja ya kerudungnya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Oke. Bolehkah sholat witir 1 rakaat 1 kali salam? Boleh ya. Oke. Ustazah, sebentar. Rasulullah memotong jubahnya ketika kucing tidur di jubahnya. Kalau sekarang ada kucing tidur di baju gimana? Gak usah dipotong. Itu cuman pesan bahwa kucing itu tidak najis. Jadi gak usah dipotong bajunya. Ya udah, geser aja kucingnya pelan-pelan ya. Ustazah, tabungan sedekah subuh. Uangnya ditukar dengan jumlah yang sama. Boleh, gak jadi masalah ya. Oke, tabungan sedekah subuh uangnya ditukar dengan jumlah yang sama. Itu nggak masalah. Siap Mbak Nana ya. Oke, Ustazah, kalau seandainya aku ketiduran. Ketiduran, boleh Mbak. Jadi gini Mbak, teman-teman semuanya. Kalau sholat subuhnya ketiduran, itu masih bisa qobliyah subuh nggak? Masih bisa. Selagi masih ada waktu subuhnya. Tapi kalau waktu subuhnya udah nggak ada, maka fokus ajalah dengan sholat subuhnya. Jangan mengejar qobliyah subuh lagi ya. Ustazah, doa pengen sembuh dari sakit. Kalau sakitnya parah, Mbak bisa baca doa, Mbak bisa melakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa, seperti sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Oke, sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Lalu kemudian banyak minta kepada Allah agar dosanya Allah maafkan. Oke, dan sakitnya Allah sembuhkan ya. Ustazah, oke aman ya. Yang dimaksud dengan sedekah subuh itu apa? Wow, ada yang belum paham sedekah subuh? Aku jelasin ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Dikumpulkan aja di waktu subuh ya. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Ya, terus dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Kenapa harus ada aksi sedekah subuh? Karena di waktu subuh malaikat itu turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Lalu kemudian setelah terkumpul nanti dalam celengannya, ya misalnya sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, boleh kemudian dipakai untuk bersedekah. Ya, nah boleh dipakai untuk bersedekah. Ya, kasih ke teman, takdir makan kawan, kasih makan kucing ya. Kemudian kasih makan anak, kasih orang tua, bebas. Sedekah subuh, oke? Lalu kemudian ketika teman-teman sedekah, niatkan Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Lalu berdoa atas sedekah kita. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku misalnya. Ringanlah siksa kuburnya dan seterusnya. Oke. Sedekah subuh dipakai buat beri belas untuk makan keluarga sendiri. Sebenarnya itu sedekah, tapi pada faktanya, pada intinya, semakin kita sebar sedekah itu kepada orang lain, semakin besar pahala kita. Kalau sedekah untuk bayar hutang sendiri, sedekah untuk makan sendiri, itu namanya tabungan ya, bukan sedekah. Oke, aman ya guys? Oke, Ustazah sebentar. Sedekah subuh bebas doanya. Iya, Rabbana taqabbal minni. Ustazah, kalau udah janji mau kembaliin hutang, tapi karena benar-benar belum ada, jadi nggak nempati janji, apakah berdosa? Mbak boleh cari orangnya sekarang.
Mbak cari orangnya itu lalu minta penangguhan. Berdosa kalau kita sekedar tidak membayarnya. Tapi kalau kita meminta pengertian tidak masalah ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke sebentar ya guys. Ustazah, bagaimana kalau melakukan sholat duha itu 2 rakaat? Sholat duha 2 rakaat cukup ya guys. Sholat duha 2 rakaat cukup, tapi kalau mau lebih banyak itu maksimal 12 rakaat ya. Maksimal adalah 12 rakaat. Dikerjakan dari azan 2 rakaat, dikerjakan dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Jadi minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Oke, nah rakaat pertamanya dianjurkan baca asyams, rakaat keduanya dianjurkan baca duha. Oke, nah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi 2 totalnya adalah 12 rakaat ya. Ustazah katanya kalau tidak sholat subuh tidak boleh sholat sunat yang lain, nggak masalah itu ya. Nah jadi nggak masalah teman-teman, karena al aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i ya, bahwa perbuatan itu dihitung dari kasusnya. Contoh, sholat subuh dapat pahala. Dia berdosa, dia bergosip, berdosa, dia sedekah dapat pahala, kemudian dia melawan orang tua, dia berdosa. Jadi nggak ada ceritanya kalau nggak sholat subuh nggak boleh sholat yang lain, kalau nggak bayar hutang nggak boleh sedekah, kalau belum ganti puasa nggak boleh puasa sunnah. Nggak kayak gitu konsepnya guys. Jadi dalam beramal itu amal kita tetap diterima ya, amal kita itu tetap diterima dengan syarat adalah kita mengerjakannya. Nanti yang baiknya dihitung, yang buruknya dihitung. Yang buruknya masuk ke dalam neraka, yang baiknya masuk ke dalam surga. Oke. Oke, aman ya. Ustazah, oke, iya. Semoga sembuh ya istrinya Pak Ade manajemen ya, kanker payudara stadium 3. Semoga Allah sembuhkan ya. Syafahallah insyaallah ya. Ustazah, katanya habis subuh itu ada waktu haram melakukan sholat. Gimana kalau kita telat? Kalau sholat wajib kita telat, ya tetap harus sholat di kapanpun kita terbangun ya. Oke, ada 3. Terima kasih ya. Oke, doanya tuh, amin ya, masya Allah. Ada 3 jadwal haram sholat. Perhatikan. Yang pertama adalah jangan sholat habis subuh menjelang syuruk. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Ya, jadi takut kita mirip dengan penyembah matahari. Yang kedua, jangan sholat saat jam 12 tepat. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang tepat di atas kepala. Oke. Yang ketiga adalah jangan sholat dari habis asar menjelang maghrib. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Nah 3 jadwal itu jadwal haram sholat ya. Habis subuh, habis asar dan jam 12 tepat. Nah sebaliknya itu ada jadwal haram berpuasa. Mau tahu nggak jadwal haram berpuasa? Di antaranya adalah Idul Fitri, haram berpuasa. Idul Adha, haram berpuasa. Ya, kemudian hari tasyrik, hari kedua, hari ketiga, hari keempat ya. Oke, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Itu adalah haram berpuasa saat Idul Adha. Jumat sendiri dan sehari menjelang Ramadan itu haram ya. Oke, parfumnya udah sampai. Adem, aku suka yang hitam. Iya dong, mantep dong, masya Allah ya. Ustazah, bagaimana hukumnya seorang pelakor tapi dia ikut kajian juga? Yang tadi lah tuh si Kor itu kan. Misalnya si Kor ini dia itu pengajian dapat pahala. Dia ganggu suami orang dan berpacaran, dia juga berdosa. Karena al aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i ya, bahwa orang itu dihitung dengan kadar amalnya. Jadi ketika dia sholat memang dia dapat pahala, tapi ketika dia pelakor dia berdosa besar. Oke. Ustazah, bolehkah bersentuhan wudhu dengan suami? Oke, Imam Syafi'i menyatakan bersentuhan wudhu dengan suami batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Yang kedua, Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak.
Yang ketiga adalah Imam Hanafi. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Ya terserah mau pilih yang mana. Oke. Aman ya. Oke. Ibu ini dosen saya yang paling adem. Ada mahasiswaku masuk. Diam-diam ngapa? Diam aja. Kalau ada di sini mahasiswaku, kalau ada di sini teman-temanku, santai aja napa guys. Bilangnya pula aku paling adem. Udah jelas aku masuk kulkas tiap hari. Makanya aku cool ya, adem pula. Oke ya guys. Nah kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Ustazah, oke, aku muridnya. Oke. Hisap itu apa? Kok ada orang ngomong hisap? Hisap itu dipertanggungjawabkan. Misalnya ada orang zolim sama kita nih. Dia jahat loh sama aku. Tenang aja lah, kan nanti dia dihisap. Dihisap itu dia akan dikenain dosa. Dia akan dikenain dosa. Itu maksudnya dihisap ya guys. Dikenain dosa atas perilakunya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, bentar ya. Bolehkah kami menyebar kebaikan? Tapi kita bukan ustazah. Seorang ustazah sementara masih banyak belajar. Jadi begini ya Mbak. Balighu anni walau ayah. Sampaikan saja walaupun satu ayat. Yang penting yang kita sampaikan itu valid. Bahwa kemampuan untuk merubah orang lain bukan cuma untuk beban ustazah. Makanya ada dalil idza ra'al munkar falyughayyir. Setiap melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Mau dia ustazah, mau dia tidak ustazah, setiap ada kemungkaran maka mesti diubah. Hasukutul haram haram. Bahkan ketika Mbak membiarkan keharuman terjadi, kita sama dengan pelaku keharuman itu. Jadi walaupun bukan ustazah, bantu-bantulah. Ya, kita da'auna anil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Ya, kita mengajak orang kepada kebaikan dan menghindarkan orang kepada keburukan. Memang harus berdakwah semuanya. Cuma dakwah itu harus hati-hati. Yang pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan sesuai dengan kemampuan bahasa mereka. Jangan sampai menyinggung, menghakimi. Tugas kita cuma menyampaikan. Yang kedua adalah wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia bantah dengan bantahan yang baik. Yang ketiga, wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Orang yang sekarang maksiat, jahat, bisa jadi suatu ketika jadi orang yang paling taat. Oke? Nah, jadi dakwah itu hati-hatinya itu karena adalah dakwah itu perkara lisan, guys. Maka usahakan untuk dakwah kita harus hati-hati. Jangan sampai menyakiti, mengingatkan tapi tidak menyakiti ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita ngobrol santai bersama di akun ini ya, teman-teman ya. Ustazah, bagaimana kalau ayah tiri pinjem uang tapi yang ngomongnya ibu saya Zah dan belum balik-balik sampai sekarang? Harus ditagih ya teman-teman ya. Harus ditagih ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, kalau suami bilang gak akan ngulang kesalahan lagi. Kalau ngulang, aku akan pergi dari rumah. Itu termasuk talak enggak? Enggak. Itu cuman rencana atau dalam kondisi ancaman. Enggak masalah. Atau misalnya kayak gini, kamu jangan kayak gitu lagi. Kalau kayak gitu aku pergi dari rumah. Atau kalau kamu tetap kayak gitu, nanti aku talak kamu. Nah itu tidak jatuh talak ya. Oke. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Aku pernah mendoakan suamiku karena ketahuan selingkuh di WA, enggak sengaja, apakah dosa? Aku berhenti mendoakan suamiku, oh berhenti, karena ketahuan selingkuh waktu di WA. Aku berhenti mendoakan suamiku, jangan berhenti Mbak. Jangan berhenti. Ketika Mbak masih bisa memaafkan perselingkuhan itu, maafkan dan kemudian tetap doakan. Tapi kalau membuat Mbak tidak bisa melayaninya lagi, daripada Mbak berdosa, boleh diakhiri. Oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, kalau aku ngantuk. Oh ngantuk.
Ngantuk, kalau ngantuk itu tidak membatalkan sholat. Dia cuman makruh saja. Aku coba jelaskan pelan-pelan. Apa yang dibolehkan dan apa yang dimakruhkan di dalam sholat. Yang pertama adalah menangis, batuk, pilek, sendawa, berdehem di dalam sholat. Itu status hukumnya tidak membatalkan sholat. Boleh. Yang penting saat menangis atau saat batuk itu beradanya pada wakaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Batuk misalnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Batuk misalnya. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau batuknya itu nah ulang lagi Al-Fatihahnya dari awal. Sama dengan nangis. Nangis itu alhamdulillahirabbil alamin. Nangis. Kayak gitu kan. Maka itu nggak masalah. Tapi kalau nangisnya di tengah kata alhamdulillah nangis. Nah maka itu perlu diulang Al-Fatihahnya. Oke. Nah, sedekah subuh boleh buat kurban nggak? Sedekah subuh kalau buat kurban berarti status hukumnya adalah tabungan kurban. Dia bukan termasuk sedekah. Nanti pahalanya adalah pahala kurban. Ya, khususnya sholat taubat sebelum sholat qobliyah boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke. Kalau pelakor umroh bersama suami orang, pahalanya diterima nggak? Sekarang saya bingung loh. Mantap kali pelakor dan suami. Bisa umroh bareng. Itu gimana izin sama istrinya itu? Lain-lain keahlian orang nih ya. Nanti ketahuan sama Mbak Tini kacau urusan. Maka jawabannya kalau dia lakukan umroh itu dengan melakukan rukunnya, umrohnya tetap sah kok Mbak. Umrohnya tetap sah kok Mbak. Cuman dia berdosa karena pelakornya itu. Salut pula aku, beda-beda keahlian. Kukira aku aja yang hebat di dunia nih. Ternyata pelakor lebih hebat dibanding aku ya. Bisa umroh dengan suami orang. Terus suaminya bilang apa ke istrinya geng? Kasih tahulah aku. Ada-ada aja nih ya. Ini mesti pelakor-pelakor ini harus kita buat nih berapa dosanya ya. Kita buat videonya. Dosanya gede itu teman-teman ya. Nah itu kalau pelakor-pelakor itu dosanya gede banget. Itu apalagi sampai berzina. Sampai berzina itu pada masa Nabi itu dia diapain tuh guys? Digali tanah, dimasukkan badannya ke dalam tanah, dilempar pakai batu sampai mati. Kalau matinya 3 hari karena batu itu 3 harilah menderita. Ya, jadi bukan diginikan langsung, bukan dipancung langsung guys, dilempar pakai batu. Wah kata suaminya, aku kan memang suka, aku karena nggak nyaman di rumah. Karena apapun selingkuh itu nggak boleh. Wah istriku itu di rumah pakai daster bolong terus, mau bolong dasternya tetap selingkuh itu nggak boleh. Istriku cerewet, mau dia pakai apalah tetap selingkuh itu nggak boleh, apapun alasannya. Oke, aman ya teman-teman ya. Kukira aku aja yang ahli di dunia ini ya. Ternyata ada keahlian yang luar biasa ya. Ustazah parfumku udah sampai, wanginya top. Ya dong, parfumku gitu loh. Masya Allah ya. Ustazah, apakah batal bersentuhan wudhu dengan ipar? Ipar itu ikhtilaf. Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Oke, madhab. Ustazah, bolehkah sholat tahajud sebelum tidur? Harusnya usahakan tidur dulu. Tapi tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol aja. Ya tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tidak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuman kurang afdol saja. Oke. Nah apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama. Bedanya Allah lebih menyukai yang afdol ya. Ustazah, oke, sampai paham ya. Ustazah, wanita haid boleh nggak ikut kajian di masjid? Coba perhatikan ya. Bahwa untuk wanita haid masuk masjid itu ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk sama sekali. 7 langkah sudah berdosa. Oke. Nah, poligami kali bukan pelakor, masa ikut umroh? Mungkin dia mengatasnamakan dia teman, Pak. Ikut umroh, dia teman bisa aja kan? Ini cowoknya daftar itu pura-pura daftar tapi mereka bareng. Bapak kurang ahli. Nggak sini aku ajarin, canda ya.
Bisa kan daftarnya masing-masing. Terus pas di antara kelompok grup itu rupanya ada di antaranya adalah pelakornya. Jangan minta ajarin sama aku. Nanya sama aku sujud sawi aja. Oke, tadi kita ngomong apa guys? Lupa aku. Oke. Wanita haid masuk masjid. Wanita haid masuk masjid diantaranya adalah ada yang menyatakan tidak boleh sama sekali, ya. Tidak boleh sama sekali itu 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Nah itu terserah aja mau pilih yang mana. Oke. Ustazah, saya kalau sholat suka nguap. Nah jadi kalau nguap itu usahakan ditahan. Oke, usahakan ditahan ya. Nguap itu usahakan ditahan teman-teman. Karena kalau nguap itu dia dibuang, ya dikeluarkan, dia akan terus menguap. Rasulullah SAW dalam kitab Fiqh Said Sabiq dijelaskan bahwa selalu menahan uapannya ketika sholat. Jadi menguap itu adalah sesuatu yang dimakruhkan di dalam sholat. Sholatnya sah tapi menguapnya makruh. Oke. Ustazah, apa hukum wanita ke masjid? Ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Artinya perempuan itu boleh ke masjid, boleh tidak ke masjid, ya. Tapi lebih bagus berjemaah meskipun di rumah atau di masjid, ya. Ustazah ini wajahnya kayak anak-anak. Ya kayak mana lah ya kan, makanya aku pakai kacamata sedikit biar dewasa aku kan. Nah tapi ini lagi nggak enak guys, ya. Iya kayak mana lah, muka aku memang dibilang kayak anak-anak, tapi enggak kok, aku dewasa kok. Aku dewasa, tenang aja guys, tenang aja. Oke ya, Ustazah, oke. Dulu sekolah di mana? Apa? Dulu aku pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah, ya. Oke, Ustazah, apakah hiburan muslimah penyanyi dari Arab dengan pakaian seksi dan berjoget dan penontonnya pakai hijab? Pertanyaannya apa? Mau dia di Arab tetap aja ada yang maksiat, ya. Nah di Arab di Jeddah itu banyak kok orang yang buka aurat, ya. Nah nyanyi-nyanyi Arab pun isinya itu bukan nyanyi-nyanyi kepada Allah, itu bahasanya aja bahasa Arab tapi isinya cinta semua itu. Qilmah walau jabal khatir magadiria galbilana malgadiria, ya itu semuanya nggak ada yang makna tauhid, nggak ada. Oke, nah saya S1 aja udah pilek Ustazah. Iya, saya S3 stroke. Saya S1 aja udah pilek Ustazah, saya S3 stroke. Astagfirullah. Ya, aku itu cepet kuliahnya bukan karena aku pinter, karena aku udah males banget. Ya, S1 ku 3 tahun 4 bulan, S2 ku 1 tahun 4 bulan, S3 ku 1 tahun 8 bulan. Ustazah pinter. Enggak, aku udah males kuliah, makanya aku cepetin aja tamatnya. Oke, ya kan? Nah, gitu guys. Ya, aku S1 aja udah flu, aku stroke. Jadi, kamu pinter banget ya cepet tamatnya, kata temen-temen. Aku, wah bukan karena aku pinter weh. Ngapa udah lelah aku kuliah, aku selesaikan aja lah. Kayak gitu. Oke guys, kayak gitu ya guys. Apalagi? Ustazah, oke. Bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran itu apakah berbeda? Oke, teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Aku jelaskan bahasa Arab dengan bahasa Arab Al-Quran. Guys, tahan nafasnya 72 tahun ya. Bahwa bahasa Arab Al-Quran itu beda dengan bahasa Arab orang Arab. Pada masa itu Rasulullah ketika nerima wahyu pertama, apa kata Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebutlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Apa kata Rasulullah? Ba ana biqari. Aku baca apa? Rasulullah itu orang Arab tapi nggak ngerti bahasa Iqra. Suatu ketika Umar bin Khattab ingin membunuh Rasulullah, akhirnya mampir ke rumah adiknya. Dia lihat adiknya membaca surat Toha ayat 100 sampai 14. Terjatuh pedangnya, masuk Islam dia.
Kenapa? Kenapa terjatuh pedangnya? Karena dia mendengar adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14 dan dia nggak tahu itu artinya apa, maknanya apa. So, bacaan Arab Al-Quran beda dengan bahasa Arabnya orang Arab. Nih, kalau orang Arab itu bahasa Arab Al-Quran adalah bahasa Arabnya orang Arab gitu ya. Maka orang Arab pasti lebih mudah baca Quran dibanding orang Asia. Itu satu. Kenyataannya enggak kok guys. Aku pernah beberapa bulan di kota Mekah mengajarkan orang Arab baca Quran. Dan mengajarkan orang Asia baca Quran. Jauh lebih mudah mengajarkan orang Asia. Oke. Yang kedua, kalau bahasa Arabnya Al-Quran adalah bahasa Arabnya orang Arab. Pasti orang Arab lebih mudah ngafal Quran dibanding orang Asia. Ternyata kenyataannya lomba tahfiz Quran itu banyak dimenangkan oleh orang Asia. Jadi bahasa Arab Al-Quran bukan bahasa Arabnya orang Arab. Karena pada faktanya orang Arab pun butuh belajar banyak untuk membaca Al-Quran. Karena bahasa Arabnya Al-Quran adalah bahasa wahyu. Yang kami yang ngerti bahasa Arab, kami tahu mana bahasa Al-Quran, mana bahasa hadis. Itu lebih mudah dipahami bahasa hadis dibanding bahasa Al-Quran. Ya, aman ya guys. Kayak artis, kakak artis. Kak artis pula. Iya ada artis. Ustazah. Oke. Gitu ya teman.